Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas materi kelas 12 ya, bab pertama di kelas 12 semester ke-1 ya, yaitu tentang sifat koligatif larutan ya. Di sini ada sekitar 10 soal yang akan Mr. bahas ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebanyak 6 gram urea MR60 dilarutkan dalam 90 gram air. Tentukan ada tiga pertanyaannya, kemolalan, fraksi mol, kadar larutan urea. Yuk, langsung saja kita bahas. Jadi, dianggap 6 gram urea ini adalah berat terlarut. Nah, ini dianggap berat terlarut, Mister singkat aja dengan BT. Dan 90 gram air ini adalah berat pelarut ya, disingkat dengan BP ya. Yang ditanya adalah kemolalan. Nah, kalau kemolalan itu adalah M kecil. Oke. Nanti kalau fraksi mol itu lebih ke XT. Ya, nanti dilambangkan dengan XT. Kalau kadar larutan urea ya biasa kadar itu biasanya ditanya persentase. Ya, persentase berat terlarut gini. Yuk. Oke, langsung saja dijawab ya. Jadi jawaban untuk yang pertama, yang A, yang namanya kemolalan M itu rumusnya adalah berat terlarut ya dibagi MR dikali 1000 ya dibagi berat pelarut. Oke, berarti di sini berat terlarutnya berapa nih? Berat terlarutnya adalah 6 ya. Berat terlarutnya 6. Jadi di sini sama aja 6 dibagi MR-nya itu tadi 60 dikali 1000 per berat pelarutnya adalah 90. Oke, 90 ya, sehingga di sini sama aja berapa nih? Kalau kita sederhanakan yang bisa dicurit-curit, kita curit-curit saja. Ya, 6 sama 6 nih habis. Ya, ini kan nolnya ada 2 nih. Nah, berarti sini pun nolnya 2. Ya, jadi 10 bagi 9 hasilnya. Ya, 10 bagi 9 itu berapa ya? 10 dibagi 9. Nah, itu sekitar 1,11. Oke, jadi ini tadi 10 per 9 ya atau 1,11. Ini untuk jawaban yang A. Oke, lanjut yang B. Nah, kalau yang B fraksi mol ya. Di sini fraksi mol itu biasa mengarah ke XT terlarutnya ya. XT itu rumusnya adalah NT mol terlarut maksudnya dibagi mol terlarut ya ditambah mol pelarut ya. Di sini kalau NT itu sama dengan berat terlarut dibagi MR ya sama dengan berapa nih? BT-nya tadi 6, MR-nya adalah 60, berarti 0,1. Sedangkan kalau NP itu adalah berat pelarut dibagi dengan MR. Berarti berat pelarutnya tadi 90. Nah, MR air harus tahu ya dari kelas 10 udah diketahui namanya MR-nya air adalah 18 ya karena air ini H2O ya. O itu kan 16 ya. 16 tambah 1 kali 2 berarti 18. Oke, ya 90 bagi 18 itu kan 5 ya. Oke, ini 5. Oke, maka di sini XT-nya jadinya XT-nya adalah NT-nya 0,1 ya dibagi 0,1 ditambah NP-nya 5. Ya, berarti di sini 0,1 bagi 5,1. Oke, kalau menggunakan kalkulator 0,1 dibagi 5,1 itu hasilnya berapa? Sekitar 0,0196 ya. 0,0196. Oke. Ini untuk jawaban yang B. Ya, jadi jawaban yang B fraksi molnya adalah 0,0196. Ya, untuk yang C kan kadar urea nih, persentase BT ya. Nah, kalau persentase BT itu tinggal gini aja.
Jadi persentase BT, ya persentase berat terlarut, yaitu tinggal berat terlarut dibagi berat terlarut, ya ditambah berat pelarut dikali 100%. Oke, berarti kan tinggal berapa tadi? Ureanya kan 6 dibagi 6 ditambah 90 dikali 100%. Berarti kan tinggal 6 dibagi berapa nih? 96 ya. Bagi 96 dikali 100%. Ya, jawabannya berapa nih? Berarti 600 bagi 96. 600 dibagi 96 sama dengan 6,25%. Oke, berarti 6,25% ya. Ini jawaban untuk yang C. Mudah sekali. Nah, jadi jawaban yang C tadi adalah 6,25% ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Yuk kita lanjut ke soal yang nomor 2. Larutan urea berkadar 10% ya pada suhu 27. Jika tekanan uap air pada suhu 27 itu 100 mmHg, maka tentukan tekanan uap. Oke. Jadi di sini kalau ada urea 10%, artinya 10% ya, ini berarti gini. Kalau dia 10%, berarti berat terlarutnya ya itu sama aja dengan 10 gram. Nah, berat pelarutnya berarti sisanya ya berarti 90 gram. Oke, ya. Eh, terus kalau jika tekanan uap air itu dilambangkan dengan P derajat ya. Jadi P derajatnya adalah 100 mmHg. Oke. Mf urea itu 60, yang ditanya yang A itu tekanan uap. Nah, tekanan uap itu P. Ya, P-nya berapa? Titik didih ya, titik didih. Titik didih itu biasanya dilambangkan dengan TB. Oke. Kalau 0,52 ini dilambangkan dengan KB. Ya, nah ini KF ya, KF-nya adalah 1,86. Ya. Jadi untuk yang A, ya cara menjawabnya, yang A itu gini. Yang A namanya P, itu rumusnya adalah XP kali P derajat. Ya, ini. Nah, P-nya, XP itu NP dibagi NP tambah NT kali P derajat. Ya, ini. Oke, ini berarti di sini P-nya sama dengan NP. NP itu ingat gram per mr. Nah, ini berarti NT-nya ya. NT, ini NT-nya tinggal 10 dibagi 60. Ya, sama aja 1/6. 1 bagi 6 itu berapa? Atau mau 1/6 aja ya sebenarnya nggak apa-apa. Ya, atau mau langsung ke desimal 1 bagi 6 itu sekitar 0,17 ya, 0,17. Oke, dianggap ini 0,17. Kalau NP, nah NP ya tinggal masanya 90 dibagi 18. Berarti kan 5 ya. Oke, nah ini berarti P-nya di sini ya tinggal 5 dibagi 5 tambah NT-nya tadi 0,1 ya dikali 100. Ya, dikali 100 sehingga berapa nih? Garis dulu. Ya, berarti di sini P-nya berarti P sama dengan 500 ya. 500 dibagi 5,1. Oh, ini tadi 0,17 ya, NT-nya 0,17. Berarti dibagi 5,17. Ya, jadi nilai P-nya adalah berapa?
500 ya, 500 dibagi 5,17 itu hasilnya adalah 96,71 ya, 96,71 mmHg ya. Bedanya P derajat, kalau P derajat itu tekanan uap larut, kalau P aja itu tekanan uap larutan ya. Ini jadi untuk nomor ini ya, jawaban yang A itu adalah 96,71 mmHg. Oke, ini untuk yang A ya. Terus kita ke soal yang B, titik didih. Nah, ini titik didih itu tinggal gini. Ya. TB itu rumusnya TB. Nah, TB itu adalah TB itu sama aja dengan 100 ditambah delta TB. Oke. Jadi sama aja dengan 100 ditambah, nah delta TB-nya itu adalah M dikali KB. Nah ini. Oke, jadi ini 100 ditambah M-nya itu kemolalannya tadi. Berarti 10 per 60 ya kali 1000 per 90. Oke, berarti sama aja 100 ditambah berapa nih? 0,17 tadi ya, 0,17 dikali berapa tadi? 0,17 dikali 100 ya dibagi 9. Oke, jadi sama aja adalah 1,88 ya, atau 1,89. Ini 1,89. Coba dicek lagi ya, sama aja kan. Oh, ini baru M-nya ya, maaf, ini baru M, ini baru M, dikali KB-nya adalah 0,52 nih ya, KB-nya 0,52 ya, berarti kali 0,52. Oke, berarti sama aja berapa nih? 1,89 tadi, 1,89 dikali 0,52 ditambah 100 ya, berarti 100,98 ya. Jadi jawabannya adalah 100,98 derajat Celcius. Oke, ini untuk yang titik didih jawabannya adalah 100,98 ini ya. Oke, terus yang C. Nah, yang C kalau delta TF ya, kan gini, kalau delta TF itu rumusnya adalah KF dikali dengan M. Oke, delta TF-nya berarti 0 min TF sama dengan KF-nya itu 1,86 ya, dikali tadi 10 per 60 kali 1000 per 90 ya, jadi minus ya, jadi TF-nya sama dengan min berapa nih? Min tadi berapa tadi? 10 per 60 ya, berarti kan jawabannya 10 per 60 kan 0,17 dikali 1000 ya dibagi 90 sama dengan 17,9 ini dikali 1,86 ya, jadi min 3,51, jadi 3,51. Jadi TF-nya hasilnya adalah min 3,51 derajat Celcius. Ya, ini untuk yang nomor 2. Yuk kita ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya nomor 3. Larutan glukosa mempunyai titik beku min 0,372 yang ditanya titik didihnya. Ya, titik didihnya itu berarti TB. Kalau ini kan TF. Ya, TF.
Jadi kalau misalkan TF-nya itu TF sama dengan min 0,372, maka delta TF-nya dipositifkan aja. Delta TF kalau pelarutnya itu air ya, itu kalau pelarutnya air. Di sini nggak diketahui pelarutnya apa, berarti dianggap air. Nilai segini 0,52 sama 1,86 ini adalah tetapan didih air dan tetapan beku air. Jadi delta TF-nya berarti 0,372. Yang TF-nya dipositifkan saja ya. Oke. Kalau seperti ini kita pakai perbandingan aja, menggunakan perbandingan. Yang diketahui beku, yang ditanya didih, gunakan perbandingan. Jadi tinggal gini, delta TF dibandingkan dengan delta TB. Ya, delta TF itu berarti kan KF dikali M dibagi, kalau delta TB itu kan tinggal KB kali M. Nah, ini nilai M kalau zatnya sama, ya itu boleh dicoret. Ya, kan ini urea, maaf, glukosa. Ya, zatnya sama. Maka nilai M-nya ini boleh dicoret. Tapi kalau zatnya beda, nilai M-nya nggak boleh dicoret. Boleh dicoret kalau nilainya sama. Kalau nilainya beda, ya nggak boleh dicoret. Ya, oke. Jadi di sini delta TF-nya tadi 0,372 ya, berarti 0,372 dibagi delta TB ya sama dengan KF-nya 1,86, KB-nya 0,52 ya. Berarti di sini ya, berarti delta ininya ya, coba kita hitung. Berarti delta TB, kalau mencari delta TB itu sama dengan 0,372 dikali 0,52 dibagi 1,86 ya. Sehingga berapa nih? Berarti kalau disederhanakan ini berarti kalau dicoretkan ya, ini berarti 0,2. Berarti 0,2 dikali 0,52. Ya, ini sekitar berapa nih? 0,2 dikali 0,52. 0,104 bukan ya? Oh ya, betul. Ya, 0,104. Nah, tapi ini belum selesai karena yang ditanya adalah TB, ya. TB itu rumusnya adalah 100 ditambah delta TB-nya, ya. Maka delta ininya berapa nih? Berarti maaf, TB-nya berarti berapa? Berarti TB sama dengan 100 ditambah 0,104 ya. Berarti 100,104 derajat Celcius. Oke. Ini untuk soal yang nomor 3 ya. Kita ke soal selanjutnya nomor 4. Berapakah titik didih larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,58 gram NaCl ya. 5,58 gram NaCl dalam 1 kg air. Nah, ini. Oke, 5,58 gram ini 5,58 gram. NaCl ini elektrolit. Nah, ini elektrolit NaCl nih. Elektrolit itu dianggap jumlah ionnya, I-nya ya. Dia I-nya sama dengan 2. Ya, ini. Sehingga rumus berapa titik didih ya? Berarti TB itu kan tadi 100 ditambah delta TB. Nah, ini berarti 100 ditambah delta TB-nya berarti KB dikali M dikalikan dengan I. Ya, karena dia elektrolit. Waduh, maaf, malah kecoret. Oke. Nih, nah berarti di sini untuk keperhitungannya coba ya, berarti di sini kalau kita masukkan angkanya ya, kalau kita masukkan angkanya di sini berarti
TB sama dengan 100 ditambah KB-nya 0,52. KB-nya 0,52. M itu molal ya. Molal itu gram per mr. Berarti 5,58 dibagi 58,5 ya. Kalau mr-nya NaCl itu kali 1000 dibagi 1 kilo itu ya berarti 1000 juga ya, dikali ini diinikan dulu ya, ini dikurung 0, ini KB kali M baru kali I-nya adalah 2. Oke, berarti TB sama dengan 100 ditambah berapa nih kalau kita hitung ya? Ya, berarti 5,58 dibagi 58,5 ya. Segini, terus dikali dengan 2. Kali 2 kali 0,52. Yaitu hasilnya sekitar 0,099 ya. 0,099. Oke, ya berarti atau kalau mau disederhanakan 100 ditambah misalkan ini dianggap ya 0,1. Oke, maka ini 100,1 derajat Celcius ya. Ini jawaban akhirnya. Itu udah dikalikan 2 ya. Oke, maka jawabannya titik didihnya adalah 100,1 derajat Celcius ya. Ini untuk soal nomor 4 ya. Yuk kita ke soal selanjutnya yang nomor 5. Perhatikan diagram P dan T ya, tekanan dan suhu percobaan sifat koligatif zat X. Oke, pada percobaan tersebut 18 gram zat X bersifat non-elektrolit dalam 500 gram air. Oke, di sini 500 gram air. Ini berarti berat larut. Kalau ini 18 gram zat X, ini berarti berat terlarut. Oke, KB-nya segini ya. Nah, ini berarti kalau ini TB ya, ini TB. TB-nya 100,104. Berarti delta TB dikurangi 100 aja. Berarti 0,104 ya. Oke, jadi kita gunakan rumus delta TB aja. Ya, delta TB sama dengan KB dikali M ya. Delta TB sama dengan KB. Ingat M ini molal ya. Molal tadi rumusnya adalah berat terlarut dibagi MR kali 1000 dibagi berat pelarut. Ya, ini. Oke, berarti di sini ya, di sini delta TB yang bukan, delta TB-nya tadi udah diketahui ya. Berarti kalau kita hitung di sini delta TB-nya ini 0,104 ya, berarti 0,104 sama dengan KB-nya 0,52 kali berat terlarutnya tadi 18. Yang ditanya adalah MR-nya ZX itu dikali 1000 per berat pelarutnya tadi berapa? 500 ya. Coba kalau kita sederhanakan berarti berapa nih? Ini kalau kita coret berapa nih ya? Ini 0,52 bagi ini kan, ini aduh warna merah, maaf ya, warna merah di sini berarti kalau kita coret ya, ini bagi ini adalah 5 ya. 0,104 kali 5 0,104 kalau dikalikan 5 kan 0,52. Oke, berarti ini 5 ya. Terus 1000 bagi 500 ini 2 kali 5 10 kali 18 ya. Jadi MR-nya sama dengan 5 kali 18 dikali 2 ya, ini sama aja 10 kan ya. 5 kali 2 itu 10 dikali 18 ya, jadi 180 MR-nya ya. Oke, ini untuk soal nomor 5. Yuk kita ke soal selanjutnya yang nomor 6 ya. Jika sebanyak 19 gram MgCl2 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya menjadi 500 ml, hitunglah tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik itu P ini. Jadi kalau kita tulis misalkan diketahui itu gini, berarti diketahui ya, diketahui
berat terlarut. Nah, BT-nya itu adalah 19 gram. Ya, MgCl2. MgCl2 yang memiliki MR sama dengan 95. V-nya 500 ya, berarti volume sama dengan 500 ml. T-nya itu 27 derajat Celcius, berarti sama aja 300 Kelvin ya. Dengan nilai R-nya adalah berapa tadi? R 0,082 ya. Di sini yang ditanya itu tekanan osmotik P-nya itu berapa? Oke, karena si MgCl2 ini adalah zat apa namanya? Elektrolit ya. Ini adalah zat elektrolit nih, garam. Ya, kalau namanya garam itu dia adalah elektrolit. Oke, elektrolit berarti dia I-nya sama dengan 3. Ya, dari mana 3? Mg-nya 1, Cl-nya 2. Ya, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ya, ini untuk I-nya. Ya. Oke, berarti tinggal gini aja. Ya, jawab. Kita pakai rumus osmotik. Osmotik itu kalau dia elektrolit, P sama dengan M kali R kali T kali I. Ya, berarti P sama dengan, ini molar ya, molar itu berat terlarut dibagi MR kali 1000 per volume kali R ya kali T kali I. Ya, berarti P sama dengan berat terlarutnya tadi 19 dibagi MR-nya adalah 95 kali 1000 bagi volumenya berapa? 500 ya. 1000 per 500 kali R-nya 0,082 kali T-nya 300 kali I-nya adalah 3. Ya, berarti 19 bagi 195 itu berapa ya? 0,2 sepertinya. 19 dibagi 95 ya. Ya, 0,2 atau 1/5 juga boleh. Oke. Ya, berarti 0,2. Nah, ini kalau 1000 bagi 500 kan 2 ya. Kali 2. Ini kalau dikalikan itu 24,6 ya, kali 24,6 dikali 3 ya, sama aja 0,2 kali 2 kan 0,4, 0,4 kali 3 itu 1,2 ya, 1,2 dikali 24,6 ya, jadi jawabannya berapa nih? 1,2 kali 24,6 itu adalah 29 ya, 29,52. Oke, jadi jawabannya 29,52 ATM. Ya, oke, ini untuk soal yang nomor 6. Ya, kita ke soal selanjutnya yang nomor 7. Nah, ini untuk menghitung MR suatu zat non elektrolit ke dalam 500 gram apa itu? Ke dalam 600 gram ya. Maaf, sambil hapus dulu. Oke. Nah, ke dalam ini, oke, coba kalau kita tulis diketahui ya. Kita tulis yang diketahui berarti berapa nih? Diketahui ke dalam 600 gram air, berarti berat pelarut itu 600 gram. 600 gram air. Ya, ini. Kemudian berat terlarutnya itu 27 gram. Ya, non elektrolit mendidih pada suhu 100,13, berarti TB. TB berarti 100,13. Berarti ya tinggal delta TB-nya ya selisihnya ini aja. Berarti 100,13 dikurangi 100 ya. Berarti 0,13 delta TB-nya.
Oke, KB-nya 0,52 ya. Yang ditanya MR berarti ya. Berarti yang ditanya itu adalah MR-nya berapa. Oke ya. Yuk, jadi kalau kita jawab di sini ya, jawab berarti jawabannya di sini namanya delta TB itu kan sama dengan rumusnya KB dikalikan dengan M. Ya, ini. Terus di sini berarti delta TB-nya tadi delta TB-nya 0,13. Berarti 0,13 sama dengan KB-nya 0,52. M-nya itu berat terlarut ya 27 dibagi MR yang ditanya kali 1000 ya per berat pelarutnya berapa nih? Berat pelarutnya 600. Oke, dikali ini KB ya udah ya. Oke, berarti kalau kita sederhanakan ya, kalau perhitungan ini kita sederhanakan ini kalau dibagi 4 ya, 3, 4, 12 ya, ini berarti coret di sini 4. Oke, berarti 100 dengan ini coret. Ini sama-sama dibagi 3 nih. Ya, 27 bagi 3 itu 9. 9 ya. Ini 9. Nah, enggak ini 9. 27 bagi 3 9, 6 bagi 3 itu berapa? 2. Kemudian 2 ini boleh dicoret nih. Ya, 2 sama 4 juga boleh coret nih. Ini habis, ini berarti 2. Oke, berarti MR-nya tinggal 2 kali 9 itu 18 ya, kali 10. Oke, berarti lagi-lagi MR-nya seperti soal nomor berapa tadi ya. MR-nya adalah 180. Oke, jadi MR sama dengan 2 kali 9, 2 kali 9 dikali 10. Oke, berarti jawabannya adalah 180 ya. Oke. Ini untuk soal yang nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Kemudian untuk soal nomor 8, larutan 0,5 molal asam fluorida membeku pada suhu ini TF nih ya. Jadi di soal ini diketahui itu TF-nya sama dengan min 1,24 derajat Celcius. Artinya delta TF-nya langsung positifkan aja, berarti 1,24 derajat Celcius ya. Terus ada HF 0,5 molal. Nah, hitung persen ya derajat ionisasi. Nah, ini yang ditanya adalah alfa ya. KF-nya 1,86. Nah, ditanya adalah nilai apa nih? Nilai alfa itu berapa persen ya. Oke, berarti tinggal gini aja. Ya. Berarti kita jawab berarti tinggal delta TF itu rumusnya adalah Oke, delta TF itu rumusnya kalau untuk elektrolit ya, itu adalah KF ya kali molal kali I. Ya, delta TF-nya tadi berapa? 1,24 sama dengan KF itu nilainya 1,86 ya, 1,86. Kemolalannya adalah 0,5 ya dikali I. Sehingga kita dapatnya berapa nih? 1,24 sama dengan, ini kalau dikalikan itu 0,93 ya kali I. Berarti I sama dengan 1,24 dibagi 0,93. Berapa nih? 1,24 ya dibagi 0,93 itu hasilnya adalah 4/3 atau 1,33 ya. Atau 4/3 aja. Nah, ini. Oke. Sedangkan rumus I itu adalah 1 ditambah jumlah ion ya, X-1 dikali alfa ya. Ini adalah rumus dari I.
Oke, ini adalah rumus dari I. Ya, ini rumus dari I. Sehingga di sini berarti masukkan angkanya, ya, berarti 4/3. Kan nilai I-nya tadi 4/3. 4/3 sama dengan 1 ditambah X ini jumlah ion. Ya, X ini adalah jumlah ion. Jumlah ion dari Hf. Nah, jumlah ion dari Hf itu berapa? Hf ini adalah 2 ion. Ya, hanya satu, F-nya 1. Berarti tinggal 2 dikurang 1 dikali alfa. Ya, berarti sama aja 4/3 dikurang 1 sama dengan alfa. Berarti di sini 4/3 kurang 1 kan berarti sama aja 4/3 dikurang 3, ya, 3/3 1 itu ya, 1 itu sama dengan 3/3 alfa, ya, sehingga 4/3 kurang ini berarti alfanya tinggal 1/3 ya, 4/3 kurang 3/3 itu 1/3. Karena yang diminta dalam persen berarti ya kalikan 100% aja ya, dikalikan 100% ya berarti jawabannya adalah 33,3%. Oke, jadi ini jawaban akhirnya ya untuk soal yang nomor berapa nih? Nomor 8 ya. Oke, yuk kita ke soal nomor 9. Sebanyak 24 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter dan ternyata isotonis ya dengan NaOH. Nah, ini isotonis. Isotonis itu sama aja P-nya sama. Oke, ya. Jadi kalau kita tulis diketahui ada zat non-elektrolit ya, ada zat non-elektrolit. Ini zat non-elektrolit ya, non-elektrolit dengan berat terlarutnya adalah 24 gram. Oke. Dan volumenya adalah P sama dengan 2 liter. Nah, katanya isotonis ya, P-nya sama dengan NaOH 0,1 molar. 0,1 molar. Ditanya MR-nya ya. MR dari zat berapakah massa molekul dari zat tersebut? Ya, ditanya MR dari zat non-elektrolit itu berarti MR zat non-elektrolit ya itu sama dengan berapa? Oke ya. Jadi tinggal gini aja ya kita jawab. Nah, berarti kalau kita jawab isotonis kan tadi P-nya sama ya, berarti P-nya non-elektrolit, P-nya non-elektrolit. Nah, gini aja, P-nya non-elek sama dengan P-nya NaOH. Oke, ya. P-nya karena non-elektrolit berarti cukup M dikali R dikali T. Sedangkan kalau non-elektrolit berarti kan M kali R kali T kali I gitu. Nah, NaOH ini I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan 2. Oke, kalau non-elektrolit nggak punya I, nggak terurai dia. Oke, berarti R dan T-nya itu karena sama, tetapan, boleh dicoret nih. Ya, berarti nilai RT-nya boleh dicoret nih. Nah, ini sama ini boleh dicoret. Ya, maka berarti kalau kita hitung M-nya, M untuk yang si non-elektrolit ya, berarti kan 24 dibagi MR kali 1000 ya. 1000, nah 2 liter. 2 liter ini ubah ke mili berarti. Berarti ini adalah 2000 mili ya, berarti 1000 bagi 2000 sama dengan ini molarnya udah ketahui nih. Ini lihat nih ya, NaOH-nya udah molar. Oke, berarti dikali 2. Ya. Kalau kita sederhanakan berarti coba yuk. Mana nih yang bisa disederhanakan? 1000 dengan 1000 ya. Oh, nggak bisa lagi ya, berarti ini MR sama dengan berapa nih?
Berarti MR-nya kalau kita hitung, jadi MR sama dengan ya 24 dibagi dengan 0,4 ya, 24 bagi 0,4 itu sama dengan berapa nih? 24 dibagi 0,4 ya, itu sama dengan 60 ya. 24 bagi 0,4, 24 dibagi 0,4 ya, itu sama dengan 60 ya. Kalau pengen nggak pakai kalkulator ya tinggal dua sama-sama atas bawah dikalikan ini, dikalikan 10 ya. Ini kan berarti sama aja dengan 240 dibagi 4 ya, itu kan berarti 60 ya. Maaf, betul ya, 240 bagi 4 itu 60. Oke, itu untuk soal yang nomor 9, jadi jawabannya MR-nya adalah 60 ya. Yuk kita ke soal yang nomor 10 ya, soal terakhir. Penurunan titik beku 2,45 gram asam sulfat H2SO4 dalam 250 gram air sama dengan 2,9 kali penurunan titik beku 7,5 gram urea. Ya, jadi di sini ada H2SO4 nih, diketahui dulu ya. Jadi diketahui ada H2SO4 ya, H2SO4 dengan berat terlarutnya 2,45 gram ya. Terus berat pelarutnya itu sama saja 250 gram. Oke. Terus penurunannya ya, delta TF sama dengan 2,9 ya, dari delta TF-nya si urea, si CONH2 2 kali ya. Terus si CO ini tadi, CONH2 2 kali, si urea ini ya, itu memiliki berat larutnya adalah 7,5 gram dan berat pelarutnya berapa? Berat pelarutnya adalah 1250. Oke. Yang ditanya, yang ditanya nih ya, yang ditanya itu nilai alfanya berapa? Oke ya. Jadi tinggal kita jawab ya. Berarti kalau kita jawab ini, jawab begini ya, delta TB-nya berarti delta TB sih, delta apa tadi? Penurunan titik beku ya, berarti delta TF dari H2SO4 ya, H2SO4 itu sama dengan 2,9 kali delta TF-nya si CONH2 2 kali. Ya, delta TF H2SO4 berarti kan KF dikali M dikali I, yang ini 2,9 dikali KF, nggak usah kali I ya. Nah, ini nilai KF-nya sama, jadi boleh dicoret nih nilai KF. Jadi KF-nya sama, ini dicoret ya. Oke. Oh, ini maaf, ini kurang M ya. Yang ini dikurang M. Yang ini KF dikali M. Tapi nilai M nggak boleh dicoret ya. M ini sama M ini nggak boleh dicoret karena zatnya berbeda ya. Oke, yuk. Yang ini berarti M-nya berapa nih? Berarti 2,45 dibagi MR-nya H2SO4 ya. Ini H2SO4-nya ini adalah MR-nya 98 ya. Berarti 2,45 ini dibagi 98 dikali 1000 dibagi 250 dikali I sama dengan 2,9 dikali 7,5 dibagi 1250 dikali 1000 per berapa nih? 7,5, maaf ini kok 250 dari mana ya?
Maaf, ini bukan 1250 nih. Ini kan MR ya, berarti MR-nya, oke, berarti ini gram per MR. MR tadi, oh kalau si siapa ini? Urea ini MR 60 ya, zat ini. Ini namanya urea, ini MR-nya sama dengan 60. Oke, berarti 7,5 per 60 kali 1000 baru ini 1250 ya. Yuk, yang bisa disederhanakan coba yang mana yang bisa disederhanakan? Oke. Ini 1000 bagi 250 nih ya. Ini berarti 4. Ini nolnya dicoret 1 ya. Terus 0 ini sama 0 ini dicoret 1 ya. 10 bagi 125 ya. Coba kita ini kan mana yang bisa disederhanakan nih? Ya. Ini sama-sama dibagi 25 nih, ya. 7,5 ini kalau dibagi 7,5 ini kalau dibagi berapa? 25. Ini kan berarti 0,3 ya. 0,3 ini kalau dibagi 25 berarti 5. Oke. Nah, ini 6 bagi berapa nih? 6 dibagi 0,3. Ya, ini berarti kalau di ini kan ini 6 bagi 0,3 ya berarti 20 ya. Ini habis, ini 20. Oke. Berarti tinggal kalau kita hitung I-nya. Jadi nilai I di sini. Aduh, sebentar. Oke, berarti nilai I sama dengan berarti berapa nih? Ini tinggal ini sama 4 sama ini ya. Berarti 2,9 dikali 10 ya. Berarti 2,9 dikali 10. 2,9 dikali 10 ya. Dibagi 20 kali 5, 20 dikali 5, 20 kali 5, terus dikali 4, dikali 4, dikali berapa lagi nih? Kali 2,45. Gini ya. Ya enggak? Ada yang ketinggalan enggak nih? 98-nya ya. 98-nya ini belum. Berarti di sini dikali 98. Coba kalau dihitung menggunakan kalkulator, I-nya berapa? Berarti kan tinggal 29 ya dikali 98 ya sama dengan dibagi 20 kali 5 itu 100 ya bagi 4 sama dengan berapa? Dibagi 245 berarti bagi 245 itu dapatlah 2,9 ya. Dapat I-nya di sini 2,9. Sedangkan rumus I itu tadi 1 ditambah X-1 dikalikan dengan alfa. Ya, ini rumus I. Jangan lupa nih rumus I. Oke, ini rumusnya I. Yang ditanya tadi alfa ya. Nah, kalau alfa, X ini jumlah ion. H2SO4 ini adalah 3 ion. Ya, X-nya berarti 3 nih. X sama dengan 3 ion. Ya, berarti kalau kita masukkan ke jawaban akhirnya, ya berarti 2,9, maaf. Berarti 2,9 sama dengan 1 ditambah 3 min 1 kali alfa. Ya, 2,9 kurang 1 ini berarti 2,9 dikurang 1 itu sama dengan 2 alfa. Ya, berarti 1,9 sama dengan 2 alfa. Ya, berarti alfa sama dengan 0,95. Ya, kalau yang diminta dalam persen ya berarti
alfa sama dengan 0,95 ini, ya itu kan sama aja 95/100 ya. Nah, berarti alfanya sama dengan 95%. Oke, ini jawaban akhirnya. Oke, sekian video pembahasan dari Mr. Sugeng ya. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas ya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang sifat kolikatif larutan. Oke, semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Mr. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.